Shalom. Kita bertemu lagi dalam program kita, kesayangan kita, restorasi melalui Alkitab, yaitu program Rema. Damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah senantiasa menaungi dan memenuhi seluruh hidup saudara dan saya. Karena Tuhan yang memelihara kita sehingga keluarga saudara, kesehatan saudara, pekerjaan, pendidikan, usaha, semua bidang hidupmu baik-baik saja. Sama seperti jiwa saudara, baik-baik saja. Mazmur 129. Perenungan kita di hari ini. Nyanyian Syiarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi. Mazmur ini sepertinya adalah sebuah mazmur dinyanyikan ziarah pada waktu berziarah atau menuju ke rumah Tuhan untuk beribadah, saudara-saudara. Adalah mazmur untuk mengingatkan bangsa Israel tentang penindasan yang pernah mereka alami di tanah Mesir. Bagaimana pedihnya penindasan itu digambarkan di dalam sini, saudara. Dia berbicara tentang kesusahan atau kesesakan yang mereka alami sejak dari masa mereka masih sangat muda. Dan ini berbicara tentang perbudakan mereka di Mesir. Bagaimana cambuk-cambuk pada mandor-mandor Mesir yang menghantam tubuh mereka. Dia gambarkan bahwa itu adalah pembajak yang membajak, membuat panjang alur bajak mereka di atas punggung mereka. Dan berbagai macam siksaan yang mereka alami di dalam mereka sebagai pekerja rodi di Mesir, saudara-saudara, sebagai budak. Namun saudara-saudara, kita melihat dalam hal ini bahwa kemudian ayat yang keempat menjadi sebuah ayat yang sangat penting. Dia berkata di sana, Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Dia menggambarkan di sana, saudara-saudara, bahwa Tuhan adil dalam hidup ini. Manusia tidak adil, ingin memperlakukan sesamanya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, tetapi Allah adil. Allah memotong semua itu, saudara. Allah melepaskan orang-orang yang dalam penderitaan. Allah membebaskan bangsa ini, saudara. Bangsa pilihan. Bangsa yang telah Allah berjanji atasnya untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati melalui nenek moyang mereka, Abraham. Dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Walau di dalam penderitaan yang sangat, waktunya Tuhan melepaskan mereka dan memotong tali-tali orang fasik. Firaun dan bangsanya dipermalukan sedemikian rupa di hadapan para dewa-dewa mereka sendiri. Dan tentunya ini diketahui oleh seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia akan apa yang Allah Israel lakukan terhadap mereka. Dan bagaimana pada akhirnya Tuhan menghabisi pasukan daripada Mesir, yaitu dengan menenggelamkan mereka di laut. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adil membebaskan
dan menjadi sebuah kenyataan saudara-saudara akan pemeliharaan Allah, kasih Allah, pilihan Allah atas mereka tidak pernah Allah sangkali. Allah tidak pernah menyesal dengan apa yang dia buat saudara-saudara. Bahwa kemudian sampai hari ini Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. Walaupun negaranya begitu kecil, tetapi sebuah bangsa yang begitu menjadi perhatian seluruh dunia, saudara-saudara. Baik dari segi politik, segi agama, pariwisata, dan berbagai hal. Bahwa Israel, negara yang begitu kecil itu, tetapi memiliki kekuatan yang begitu besar, mempengaruhi dunia, saudara-saudara. Bahkan sepertinya dia menjadi pusat perhatian dunia hingga pada saat ini, saudara-saudara. Dan kita membaca dalam Alkitab bahwa Israel menjadi sebuah negara yang sangat penting, baik untuk memulainya sebuah sejarah, saudara-saudara, tentang perjalanan Allah menuntun manusia, maupun saudara, akhir dari dunia ini, saudara, semua dicatat itu di seputar Israel. Saudara-saudara, bahkan saudara-saudara, tempat kediaman Allah, di mana manusia kelak ketika bumi ini berakhir, saudara-saudara, itu disebut dengan nama dari kota yang ada di Israel, yaitu Yerusalem, yang disebut Yerusalem Baru. Orang-orang Kristen, saudara-saudara, kita orang-orang percaya, yakin bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan dunia dan percaya kepada Yesus, akan kita bersama-sama dan bertemu di dalam Yerusalem Baru, bahwa mereka sudah pergi ke tempat yang sama. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bangsa yang begitu disayangi, dikasihi, walaupun banyak mereka memberontak, saudara-saudara, tapi Allah tidak pernah lepas tangan. Allah tidak pernah mengedipkan mata untuk menatap mereka, saudara. Allah selalu awas matanya, saudara, dan selalu memandangi bangsa pilihannya. Demikian pula, saudara-saudara, gereja Tuhan, bangsa Israel dalam perjanjian baru adalah gambaran daripada gereja Tuhan atau umat Tuhan di dalam perjanjian baru di masa kini. Hingga masa kini, saudara, yaitu bagaimana Tuhan memilih orang-orang, memanggil orang-orang ke dalam kumpulan yang kita sebut dengan gereja. Tuhan menamai gereja, yaitu orang-orang yang telah Dia panggil dan berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan sebagai imam-imam Tuhan, saudara-saudara. Itu tidak pernah lepas dari pengawasan mata Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur terlelap. Tuhan tidak pernah, saudara-saudara, berkedip untuk menatap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun kita alami, Allah, saudara-saudara, atas gerejanya itu adil. Kita melihat dalam sejarah gereja bagi saudara-saudara yang membaca sejarah-sejarah gereja, bagaimana di awal mula-mula ketika gereja bertumbuh, gereja terus dianiaya, dihancurkan, berusaha untuk dimusnahkan, saudara. Tetapi justru semakin dibabat, maka semakin merambat gereja. Dan akhirnya sampailah gereja itu ke seluruh pelosok dunia, saudara, bertumbuh. Ini membuktikan bahwa Allah hidup. Ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa Allah berdaulat penuh atas bumi ini dan berkuasa berdaulat penuh untuk memelihara dan menyertai gerejanya. Menunjukkan bahwa Allah pengatur segala sesuatu. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang dahsyat dalam segala karya tangannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun gereja mengalami penindasan demi penindasan, tetapi gereja tumbuh. Dan bahkan, saudara-saudara, negara-negara yang kemudian adalah negara-negara yang mayoritas percaya kepada Yesus, menjadi negara-negara yang adidaya di bawah bumi ini. Ini juga seharusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan adalah Allah
yang berkuasa dan mengatur segala sesuatu di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Karena itu saudara, kita tidak perlu takut bahwa tali-tali orang fasik akan dipotong oleh Tuhan. Di bangsa kita mungkin beberapa lama, saat lamanya saudara, gereja terus ditindas demikian rupa. Tetapi akan selalu ada masa di mana para penindas-penindas yang tidak adil itu akan mendapat keadilan Tuhan. Karena Tuhan mengangkat pemerintah untuk menyandang pedang. Kekuasaan sebuah negara ada di tangan Tuhan melalui pemerintah. Kalau Tuhan sudah waktunya akan menggenapi segala firman-Nya, memotong tali-tali orang fasik, maka Dia akan memakai pemerintah yang ada. Dengan pedang, artinya dengan keadilan, dengan kuasa, wibawa yang Tuhan taruh pada mereka untuk menyelesaikan persoalan. Demi kebahagiaan umat-Nya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu orang percaya harus yakin dengan doa-doanya, beriman. Jangan doa karena takut. Tetapi doa karena iman, percaya kepada kebenaran bahwa Allah yang berdaulat berkuasa atas sebuah negara. Keputusan-keputusan pemerintah ada di bawah hikmat dan kuasa Allah. Karena itu saudara yang saya kasihi, walaupun terjadi hal-hal seperti itu saudara, semua itu bukan untuk menghancurkan umat Tuhan, tetapi membangun iman agar umat Tuhan bersandar, berdoa dalam iman, saudara-saudara, agar umat Tuhan diajar untuk mengampuni, diajar untuk mengasihi, belajar, saudara-saudara, melihat segala persoalan dari kacamata Tuhan, kebenaran firman Allah. Bukan dari ketakutan, kecemasan, dan pikiran-pikiran sendiri dan pendapat-pendapat sendiri. Karena firman Allah lah yang akan terjadi apapun di atas bumi dan langit ini. Kebenaran firman Tuhan lah yang terjadi, saudara-saudara. Karena itu hiduplah di dalam firman Allah. Berdoa karena iman berdasarkan firman Allah. Berjalan karena iman berdasarkan firman Allah. Dialah Allah yang adil. Dalam hidup kita pribadi seringkali, saudara, demikian terjadi. Di pekerjaan, mengalami penindasan. Di dalam pendidikan, anak-anak juga ada yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak persoalan-persoalan. Saudara, jangan ragu dengan keadilan Tuhan. Jangan ragu dengan pemeliharaan dan kasih dan anugerah Tuhan. Jangan bersungut-sungut di masa yang buruk kelihatannya, saudara. Tetapi, mari bersandar kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari saudara-saudara senantiasa menatap kepada Tuhan. Memang hidup tidak akan selalu, saudara-saudara. Saya beritahu saudara, mengikut Tuhan tidak mungkin bahwa Tuhan memanggil kita berjalan di jalan tol bebas hambatan. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji bahwa menghadapi segala sesuatu kita sanggup menghadapinya karena kekuatan Tuhan di dalam kita jauh lebih besar dari kekuatan apapun di bumi. Inilah seharusnya menjadi, saudara, sukacita dan damai sejahtera kita menjalani hidup ini. Bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam kita. Ada roh Tuhan, ada urapan, ada kuasa Tuhan menyertai anak-anaknya. Karena itu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Dia akan bertindak atas hidup saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak perlu mengutuki musuh kita. Kita tidak perlu, saudara-saudara. Dalam perjanjian lama hal itu terjadi. Tetapi Yesus datang menyelesaikan semua dan berkata, ampunilah musuh-musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengapa? Karena Kristus telah menyelesaikan dosa, penderitaan, dan sudah menyelesaikan semua sengsara kita di atas kayu salib. Dosa, kejahatan manusia ini telah dihancurkan oleh Yesus dalam arti bahwa tidak ada yang tidak bisa, saudara-saudara, diselesaikan di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami semua itu, kita mengampuni, kita memberkati, saudara-saudara, maka Tuhan yang bertindak, saudara. Yang akan memutuskan
memotong-motong tali orang-orang fasik. Orang-orang yang bertindak tidak adil atas kita, bukan kita yang akan menghancurkan atau menghadapi dia. Allah yang akan menghadapi dia dalam keadilannya, saudara-saudara. Apabila engkau memang bersandar bergantung di dalam Allah. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan sendiri saudara-saudara kemampuan-kemampuanmu. Ingat bahwa kekuatan kemampuanmu itu saudara adalah berasal dari Allah. Itu yang harus saudara andalkan, kekuatan Allah. Tanpa hikmat Allah, tanpa kuasa Allah, saudara-saudara, memang kita mengalami hal-hal penindasan yang tidak kita harapkan. Tetapi bersama dengan Tuhan, saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Inilah yang menjadi, saudara-saudara, ayat, ya kalau orang katakan ayat emas kita, saudara-saudara. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa karena Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Karena itu kalau engkau mengalami pergumulan, mengalami kesesakan di hari-hari ini, dalam bidang apapun saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri, pengertianmu sendiri. Tetapi akuilah Tuhan dalam setiap lakumu, maka dia akan bertindak atas hidupmu. Itulah saudara-saudara, dalam arti bahwa kalau kita mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka bersama dengan dia kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa. Dan saudara, Allah sendiri yang akan menginjak-injak para musuh kita. Dalam arti saudara bahwa Allah yang akan berurusan dengan orang-orang atau dengan orang-orang yang tidak melakukan keadilan dengan baik dan benar. Entah pimpinanmu di kantor, bosmu, majikanmu, suamimu, istrimu, atau siapa saudara-saudara, orang tuamu. Kalau engkau bersandar di dalam Allah, percaya bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tidak pernah jauh. Kasih Tuhan hidup dalam kita. Penyertaannya tidak pernah habis. Dan bersama dengan Tuhan yang menyertai kita, tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersama Engkau tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Bersama dengan Engkau kami percaya bahwa keadilan selalu ada di hidup kami. Akan kami terima ya Tuhan. Ketika kami terus bersandar, percaya, berharap, maka Engkau sendirilah Tuhan yang akan memotong tali-tali orang fasik. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri ya Tuhan yang akan melepaskan kami dari hal-hal yang membebani ya Tuhan Yesus, yaitu kefasikan hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau atas semua ini. Aku berdoa memberkati umat-Mu ya Tuhan. Umat-Mu ya Tuhan, apapun persoalan yang dihadapi, tidak bersungut-sungut ketika menghadapi ya Tuhan masa-masa yang sepertinya buruk. Tetapi mengakui Tuhan bahwa dalam hal itu pun Tuhan berkarya senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang dikasihinya, yang mengasihi Allah senantiasa. Terima kasih. Inilah kami naikkan doa syukur kami. Karena kami percaya bersama Engkau, tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya Pastor Saul menyampaikan salam restorasi.